make video also here. Halo, assalamualaikum. Saya Titin. Hari ini aku sebenarnya weekend, cuman statusnya on call, jadi nggak bisa kemana-mana. Harus ready to call. Daripada aku kemana-mana nggak bisa, seperti di kandang dan seperti di gua, mendingan aku ada muncul idea nih. Gimana aku share tentang sesuatu? Sebenarnya yang aku share itu bukan sesuatu yang penting banget, tapi perlu tahu gitu. Oke, penting banget, bukan penting banget, tapi perlu tahu. Nah, untuk kali ini sebelumnya saya mohon maaf jika ada update dari beberapa medicine. Untuk teman-temanku di sini mungkin di antaranya ada yang apoteker, asisten apoteker atau SMK farmasi. Kalian lebih tahu tentang medicine, obat atau obat-obatan daripada saya. Cuman aku di sini akan mencoba share bagaimana untuk mengetahui expire atau kadaluarsa obat-obatan dari mulai minum dan obat suntik, injection atau yang sekedar dioleskan di kulit. Di sini apa yang aku jelaskan itu sebenarnya sangat simpel sekali. Aku yakin kalian sudah tahu, cuman hanya mengingatkan saja daripada setidaknya something I can share with all of you here. I know your knowledge is more than me, but maybe you're not confident to share with others. So I'm the one to start. Okay? Yang pertama untuk obat-obatan kapsul seperti ini kapsul. Ini kapsul dan ini yang tab. Nah, untuk mengetahui di mana expire-nya, kita bisa lihat di sini. Di sini akan terlihat kapan expire medicine. Di sini akan tanggal produksi, manufacture date, and expire date. Di sini kita bisa dilihat. Untuk yang tablet juga sama, di bagian bawah biasanya mungkin tulisannya tidak begitu clear, tapi alangkah baiknya sebaiknya sebelum kita minum, kadang-kadang kita simpan obat untuk dicek. Di sini bisa ada tanggal produksi dan tanggal expire-nya. Nah, untuk pemakaian biasanya tergantung dari kapan expire medicine. Jadi walaupun sudah dibuka 1, 2, 3 untuk antibiotik, biasanya kalau satu paket dari dokter 5 hari, 3 hari, 7 hari mungkin kita langsung habiskan. Tapi kalau obat untuk misalnya pereda nyeri, biasanya kita kan tidak 3 kali 1, tapi kalau perlu saja. Jadi kalau misal pun dalam satu strip ada sudah diminum 3, 4, masih ada kan sisa disimpan. Selama belum expire masih bisa dikonsumsi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk vitamin-vitamin yang bentuknya botol seperti ini. Biasanya botol-botol seperti ini bisa di samping expire, kapan expire-nya kita juga bisa 1 tahun kita bisa simpan sampai 1 tahun setelah dibuka. Misalnya ininya tutupnya dibuka, itu kalau nggak expire sekalipun udah dibuka kita bisa sampai dikonsumsi. Simpan di suhu ruangan maksimal 25 degree. Oke. Dan yang ketiga untuk sirap dan suspension. Yang dimaksud suspension adalah kita misalnya mengisinya powder. Biasanya ini antibiotik. Nanti kita jelaskan kepada mereka pada saat kita ngasih obat itu diisi air hangat sampai di batas air hangat. Seperti ini ada batasnya. Nanti berapa mili ada ukurannya. Biasanya dari sini ke sini. Nah, sirap sama suspension itu untuk sirap kita bisa memakai selama bukan expire itu biasanya 6 bulan setelah dibuka, selama disimpan di suhu yang tidak panas, baik suhu ruangan ber-AC ataupun bisa simpan di kulkas, tapi bukan kulkas yang di freezer, yang di bawah. Itu bisa dipakai selama 6 bulan, 6 bulan setelah dibuka, 6 bulan setelah dibuka dan selama tidak expire. Dan untuk suspension, biasanya suspension itu ini sebenarnya ada nama dagangnya, tapi semuanya aku tutup pakai plester karena ini bukan iklan. Ini cuma share knowledge about medicine. Aku cuma berbagi tentang pengetahuan bagaimana atau setelah berapa lama kita bisa mengkonsumsi obat-obatan setelah dibuka. Untuk suspension, kenapa kita disebutnya suspension? Karena ini bukan sirap. Ini harus kita harus tambahin air. Ada yang satu paket dengan airnya, ada juga yang kita pakai air hangat aja atau air biasa, pakai air yang kita punya.
air mineral biasa. Biasanya itu 2 minggu setelah dibuka. Lebih dari itu walaupun masih ada, dibuang, jangan diminum lagi. Oke. Yang ketiga, ini yang krim. Yang krim itu walaupun sudah sebaiknya ya, ini sebaiknya ini 3 bulan setelah pembukaan walaupun belum expired tidak digunakan lagi. Karena apa, kita kan nggak tahu setelah dibuka itu suhu ruangannya gimana, penyimpanannya gimana, kita kan nggak tahu. Jadi sebaiknya walaupun nggak expired, maksimal pemakaian 3 bulan setelah dibuka. Dan yang ketiga, ini bentuknya seperti krim. Untuk seperti krim seperti ini, biasanya ini krim ini aku krim, walaupun dalam prakteknya kita itu, karena ini kan obat luar bukan obat yang diminum, jadi walaupun dipakai itu kita masih aman-aman aja kan, jadi santai aja. Cuman sebaiknya 1 bulan setelah dibuka walaupun gak expire jangan digunakan lagi. Oke. Dan untuk selanjutnya adalah tetes mata dan salep mata. Ini untuk tetes mata dan salep mata. Untuk tetes mata ini tergantung dari syarikahnya atau perusahaannya, produksinya, tapi sebaiknya 28 hari setelah pembukaan jangan dipakai lagi sekalipun tidak expire. Oke. Dan untuk selanjutnya setelah tetes mata dan salep mata, kita akan ke tetes telinga. Ini sebenarnya tetes telinga. Ini sebenarnya 2 fungsi untuk tetes telinga dan tetes mata. Ini sebaiknya, ini setiap perusahaan itu beda rule. Ada yang 28 hari, biasanya tuh di dalamnya ada leaflet, ada keterangan setelah berapa hari boleh dipakai. Oke. Dan untuk selanjutnya adalah inhaler atau biasanya tuh inhaler itu untuk pasien-pasien asma. Biasanya ini seperti ini bentuknya, atau spray. Biasanya dia dipakai seperti ini. Untuk inhaler ini bisa dibuka, bisa dipakai sampai expire. Jadi sampai kadaluarsa. Jadi tidak ada batasan sampai kapan kita bisa pakai. Selama tanggalnya tidak expire, kita akan tetap bisa memakainya. Oke. Nah, sekarang kita melangkah ke spray tetes hidung. Ini tetes hidung sama ini spray hidung. Biasanya untuk pasien-pasien yang punya pilek gitu ya, atau mungkin treatment setelah operasi ataupun apa, kan kadang-kadang ada yang tetes sama spray. Ini tetes sama spray biasanya juga ada, tergantung dari company-nya masing-masing, tergantung dari perusahaannya masing-masing. Tinggal baca leafletnya, bisa digunakan setelah berapa hari atau berapa bulan, atau biasanya tuh bentuknya kalau spray yang seperti ini ya, biasanya seperti ini. Dan kalau tetesnya seperti tetes mata bentuknya kalau tetes hidung. Nah, kalau untuk yang selanjutnya itu seperti sampo, mouthwash, lotion. Sebaiknya juga walaupun nggak expire itu pemakaiannya setelah 6 bulan setelah dibuka. Tapi aku yakin ya, dengan itu hal-hal yang dipakai sehari 2-3 kali atau dalam seminggu, sampo bisa setiap hari, itu nggak sampai 6 bulan. Biasanya kita habis belanja bulanan. Jadi rasanya jarang-jarang sekali kita menemukan hal-hal yang expire pada lotion, sampo ataupun sabun yang kita pakai sehari-hari bisa sekali 2 kali. Oke. Dan untuk selanjutnya ini adalah sangat penting bagi kalian yang punya keluarga kencing manis atau DM ya, diabetes mellitus. Ini adalah salah satu bentuk insulin. Ini insulin
Ini insulin itu juga sama, tergantung kapan expire-nya. Oke. Untuk insulin juga tergantung kapan expire-nya. Biasanya kalau kita sudah dibuka, itu kita taruh di kulkas, tapi bukan di kulkas atas, tapi di kulkas yang di bawah. Oke. Ini salah satu bentuk insulin bagi kalian yang punya keluarga menggunakan injection insulin. Yang terakhir ini cuma ada biasanya di rumah sakit. Jadi kalian sebenarnya nggak penting-penting banget tentang knowledge, tapi mungkin suatu saat kalian sebagai pasien, tapi semoga jangan, sebaiknya sekali buka vial itu jangan digunakan untuk dipakai lagi. Walaupun sebenarnya secara prakteknya ada yang bilang 8 jam kita bisa, setelah dibuka kita bisa untuk injection selanjutnya, tapi sebaiknya sekali buka buang, jangan dipakai untuk injection selanjutnya, karena ini injection is more important, more dangerous dan oral medicine atau obat yang diminum. Oke, semoga bermanfaat. Little knowledge about medicine. Oke, terima kasih for watching guys. Semoga sehat selalu di masa pandemi, ataupun semoga masa pandemi ini akan cepat berakhir. Tetap jaga kesehatan. Oke, minum yang banyak, makan buah dan sayur, tetap social distance. Harus kan masa pandemi kadang-kadang kita nggak hilang langsung gitu. Walaupun gimana, mencegah lebih baik daripada mengobati. Prevention is better than cure. Dalam bahasa Arabnya tuh al-wuqayah khairun minal ilaj. Thank you for watching guys.